ini saya Cecilia. Saya Fatia Sabita. Saya Salwari Zahra. Kami akan melakukan wawancara untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah manajemen pariwisata. Dan kali ini saya sudah bersama dengan Mbak Tika selaku pengelola dari Suralokasi. Selamat siang, Mbak. Iya, selamat siang. Oke, pada kesempatan kali ini Mbak kita akan ngobrol-ngobrol mengenai analisis dari 4A, atraksi, amenities, akses, dan ancillary service dari Suralokasi, dan juga manajemen pengelolaan dari Suralokasi sendiri. Pertama-tama untuk atraksi yang paling menarik itu Mbak dari Suralokasi itu ada apa aja? Ya, kalau dari Suraloka untuk atraksi memang awalnya kita ada yang namanya animal show ya. Di situ kita mengedukasi langsung kepada para pengunjung, gak cuma anak-anak, lebihnya ke orang tua, bahwasanya beberapa macam hewan itu tidak sepuas apa yang mereka lihat di televisi gitu. Karena memang hewan-hewan yang ada di sini sudah jinak-jinak. Jadi kita edukasi, contoh seperti ular sanca, ular piton itu kan mereka bisa bersahabat dengan kita selama penjagaan yang interaksi tersebut didampingi oleh animatornya. Dan harus tahu nih bahwasanya kalau ular itu punya sensor panas terhadap tubuh. Show-nya terus di ular atau ada hewan lain? Semuanya, iya, dari mamalia, terus reptil, terus ada juga unggas, aves itu seperti burung. Iya, iya, ada burung makau, ada musang, terus iguana, ada swalayan, retegu, ular, lalu ada juga kura-kura sultan. Macam ya? Iya. Untuk sendiri Mbak, atau fasilitas yang tersedia di Suralokasi itu berapa aja sih? Ya, Suraloka terutama untuk penyandang disabilitas kita juga menyediakan toilet yang memang khusus untuk disabilitas. Bisa dilihat nanti di depan satpam, lalu ada juga musola dan beberapa fasilitas toilet untuk pengunjung umum. Ada juga dum yang bisa orang berteduh ketika memang hujan turun ya. Itu karena di sini intensitas hujannya sangat tinggi. Ya, seperti itu. Ada juga fasilitas stroller dan juga wheelchair ya untuk anak dan juga para penyandang yang tidak bisa berjalan terlalu lama. Iya, Sejauh ini juga sudah cukup memuaskan ya Iya. kalau kamu lihat dari ratingnya ya. iya. Keren banget juga. Mungkin untuk pengelolaan amenitasnya sendiri dari Suralokasi itu seperti apa? Apakah ada pengelolaan secara benar atau seperti apa dari kamu? Fasilitasnya tetap optimal seperti ya. Untuk menjaga amenity sendiri kita setiap hari ya, karena memang sudah punya divisi bagian masing-masing untuk pembersihan, lalu layanan fasilitas tisu roll dan lain sebagainya. Sabun juga sudah dari karyawan kami. Gitu. Jadi setiap hari tidak berhenti. Gitu. Fasilitas selalu Iya. memuaskan seperti itu. Ya. Kita lanjut ke sesi dua. Akses kalau dari itu berarti kalau mau masuk ke sekolah langsung lulus aja. Kalau ada saya alur yang berkunjung itu seperti apa? Ya, kalau untuk akses sendiri memang para pengunjung diwajibkannya parkir di parkiran Suraloka karena di sana luas ya, bisa menampung bis dan juga mobil serta sepeda motor. Kalau kita parkirkan di parkiran depan resto ini hanya untuk akses ketika malam hari karena kita sudah tutup di jam operasional jam 5. Malam hari bisa digunakan untuk di Kahyangan, tetapi Suraloka parkir di sana, begitu parkir jalan sedikit jalan naik lalu masuk ke gate untuk pembelian tiket, baru nanti terserah pengunjung mau ke wahana dulu atau ke hewan dulu gitu. Jadi yang parkiran di bawah sini dibuka untuk umumnya setelah sore jam operasional Ya, sebelah sana. betul. Iya. Kalau yang tadi sampai jam berapa?
pengunjung malam. Pengunjung malamnya nanti sampai sebelum kita operasional lagi jam 9. Ya, jadi jam 8 sudah clear area. Gitu. Iya. Iya, karena kita di atas kan itu Kahyangan punya hotel Via Persada. Kita kan satu manajemen, tetapi kadang parkirnya memang pinjam punya Suraloka yang di atas ini. Karena kalau sehari-hari untuk parkir pengunjung di situ penuh, jadi akses untuk orang keluar masuk terganggu. Makanya kita buatkan parkiran gratis. Kapasitas yang di bawah itu paling penuh berapa? Paling penuh untuk bis maksimal di 30 bis, untuk mobilnya maksimal di 20, sepeda motornya yang jauh lebih banyak. Ya. Saya makasih manajemen dari Kahyangan lalu ada hotel juga, nah itu manajemennya seperti apa? Ya, kalau untuk hotel kita berbeda pengelolaan ya, tetapi kami kan satu owner, jadi saling berbenefit gitu ya. Jadi ketika memang Kahyangan resto kita kan lantai 1 dan juga lantai 2 lah, itu bisa menuju akses tangganya ada di Kahyangan, itu saling menawarkan atas dan bawah. Ya, Gitu ya. Jadi untuk hotel kan satu owner, lalu untuk Kahyangan dipegang sendiri, lalu Suraloka sendiri dan hotel sendiri seperti itu. iya, kalau Kahyangan di backupnya oleh pengelola hotel. Ya, jadi satu. Ya, karena itu bukanya sampai pagi ya. Lokasi Aditya sendiri, Mbak, itu pengelolaannya bersama atau Kalau yang untuk Kahyangan sudah malam, kita kan tidak tarik tarif ya. Itu. Jadi memang hanya limit saja. Itu. Kadang kalau untuk bis tamu hotel mereka akan sounding nih ke kami gitu. Baru keluarnya kapan, nah itu ikut jam operasional gitu. Kalau dia keluarnya jam pagi ya berarti sudah bukan ikut jam operasional kami. Kerjasamanya di sini. Tapi mungkin kalau misalnya ini toilet itu kan kita belum pernah, jujur saya belum Iya. pernah masuk ya. Itu pernah ada keluhan seperti toilet yang jauh atau cuma ada di depan gitu nggak, Mbak? Enggak, karena kita depan belakang ada toilet. Ada toilet. Iya, dan jarak antara pengunjung sedang berjalan-jalan maupun bermain dekat. Iya, baik yang di venue belakang maupun venue yang di depan. tapi yang di belakang juga ada yang buat Disabilitas hanya yang di depan. Iya. Untuk pengunjung disabilitas jarang sekali sih ya Mbak, yang untuk apa ya, toiletnya apa gitu jarang. Kan kita memang sudah harus menyediakan. Iya, kayak semua tempat wisata juga sudah support juga. iya, iya. Hubungannya dengan pemerintah setempat. Iya. Itu mengenai ada di sini seperti Kalau kita kerjasamanya dengan warga sekitar ya dari pembangunannya, dari perizinannya memang sebelum ini dibangun kita harus ada izin mulon-mulonnya seperti itu. Nah hubungannya apa? Kita berupa iuran-iuran yang kita berikan ke warga. Contoh salah satu perangkat desanya yaitu Pak Lurah, Pak RT, dan Pak RW. Sudah, iya karena kita beli tanah kan. Iya. sudah bukan menggunakan kas desa gitu ya. Nah, Karena ada beberapa yang ini masih kas desa. Ya, karena kalau kita hubungannya dengan diakses jalan saja, karena kan ini masih jalan kampung, jadi kita kerjasamanya memang perizinan di jangan sampai adanya kemacetan, lalu mengganggu rumah-rumah penduduk. Nanti
kerjasama dengan polis setempat ya. Di sini kita sektornya di Polsek Pakem ya, bekerja sama beserta bapak-bapak polisi, mereka yang biasanya akan membuat arus lalu lintasnya, karena destinasi wisata tidak cuma di Siraloka gitu, akan ada Taman Kaliurang, lalu di bawah Gunung Merapi, ada juga Merapi Park. Nah itu kalau tidak dibuat jalur berangkat dan pulangnya berlawanan, maksudnya tidak satu arus, itu akan terjadi kemacetan. Biasanya di high season seperti Lebaran dan juga Natal dan Tahun Baru dibuatnya satu jalur ya, one way. Kalau untuk high season sendiri pas di Natalan seperti itu, Suraloka Zoo itu tutupnya tanggal berapa aja Mbak? Biasanya kan Kita nggak ada pernah yang- ada hari libur Mbak, buka terus sampai akhir. Jadi akhir tahun masih buka. Iya masih buka. 31 Desember. Iya 31 Desember biasanya kita juga ada pertunjukan sampai di malam hari. Itu punya event sendiri. Iya, dan kita tidak pernah close. Ya, close-nya hanya di jam operasional saja, jam 9 sampai jam 10. Soal basis ya. Kalau basis sendiri untuk kapasitas maksimal dari Surabaya itu kira-kira berapa ya Mbak? Kalau dulu kita awal buka ya, itu bisa sampai di 5.000 orang, tetapi itu hilir mudik ya, jadi masuk keluar. Kalau untuk kapasitas Suraloka sendiri bisa mencapai di 2.000 sampai 3.000 orang. Iya, kalau tidak hilir mudik keluar masuk, kalau keluar masuk hilir mudiknya bisa sampai 4.000 di 5.000. Tapi kalau stay banyaknya 1 jam 2 jam di sini di 2.000. Antisipasi untuk stressing ya. Itu apa pernah sampai bertahan di 2000 stay di tempat itu nggak? Dulu karena ini ya awal COVID kita pas COVID sudah mau selesai itu pembukaannya, jadi ya memang dibantu juga dari polisi setempat untuk arus pengunjung yang ada di dalam supaya nggak terjadi penumpukan di dalam. Soal stres hewan juga ya. Kan misal di high season lalu ada banyak pengunjung, jadi hewan-hewannya sendiri apakah pernah ada pengalaman mereka stres atau bagaimana, lalu bagaimana cara penanggulangan dari pihak Suraloka sendiri? Ya, kalau untuk hewan kan kita ada hewan yang diperagakan secara skin to skin ya, jadi dipegang atau disentuh, ada beberapa yang boleh seperti itu, ada yang tidak. Nah hewan peragaan yang ada di kandang yang tanpa tersentuh pengunjung ini itu oke gitu. Karena pengunjung tidak diperbolehkan membawa makanan dari luar ya, maksud dan tujuannya bukan untuk kejelekan tetapi untuk kebaikan satu ke pengunjung supaya tidak terpatok atau tergigit hewannya dengan memberi makanan liar dari luar seperti itu. Tapi kalau untuk stres hewannya yang diedukasi, hewan interaksinya itu kita lukir, jadi di jam-jam tertentu kita ganti hewannya ya, supaya menghindari satu masa istirahat mereka harus diperhatikan, lalu jam makan mereka jadi harus diganti dulu. Sudah ada Iya. Kalau jenisnya sendiri di 800 itu baru jenisnya. Iya. Iya, itu baru jenis. ada yang ada yang Iya, ada yang appendix, ada juga yang eksotik. Hewan-hewan eksotik ini banyaknya kami punya yang eksotik yang impor. Kalau Suraloka sendiri punya hewan yang ada munculnya itu cuma di event tertentu gitu nggak ya? Enggak, Mbak. Berarti selalu ada. Iya, selalu ada. Contoh seperti yang hewan yang orang jarang ketemu yang di alpaka tersebut atau meerkat dan juga mouse, itu kan hewan-hewan discovery yang memang orang melihatnya selama ini hanya di televisi. Nah, setelah yang kami
kalau pengunjung kan tidak setiap hari datangnya orang yang sama, pasti berbeda dengan rasa penasaran masing-masing. Sebenarnya Kan kalau kita bisa kan kemarin ada taman anggrek. ya, Kalau di sini tuh gimana Kak? Taman anggreknya Indonesia. ya namanya Suraloka Orchid House. Letaknya di luar dari pembelian tiket kita. Jadi pengunjung yang ke Suraloka itu yang nggak pengen ketemu satwa, di sini Suraloka Orchid House menyediakan berbagai macam anggrek atau orchid. Tapi di situ juga ada satwanya. Itu. Jadi satwa-satwa yang kita bikin di terarium di kotak-kotak itu yang anak-anak atau pengunjung bisa belajar juga. Banyaknya reptil. Anggreknya ada macam-macam, ada anggrek bulan, ada anggrek yang macam-macam. Dan di situ bisa belajar cara penanamannya juga. Iya. Kan kadang orang awamnya anggrek itu diaram gitu ya. Nah ini kita bisa yang seperti di stek ditempel, ditaruh di balok kayu yang besar. Itu bisa belajar dengan perawatan. Anggrek perawatannya susah Iya, ya. betul. Itu ada di jual. Dijual belikan, betul. Semuanya dijual belikan. Kalau di Suraloka sendiri ada guide-nya gitu nggak? Kalau misalnya dari awal kita tuh mau dituntun seperti itu. Ya, biasanya untuk adik-adik dari sekolah untuk reservasi itu biasanya kita ada namanya paket edukasi ya. Gitu. Satu ada di outbound, ada di cooking class, ada juga di edukasi fauna dan STEAM. Iya, seperti itu. Jadi kalau Pasti ada pemandunya. berarti kalau yang tipikal datang, contoh kita bertiga seperti itu, Iya. itu berarti harusnya reservasi dulu seperti itu ya. Iya, kalau Bisa. ingin dipandu muter dari awal hingga akhir, bayi reservasikan. Tapi kalau ingin edukasi hewannya saja, di sini kita ada yang namanya stand edukasi ini. Karena bisa interaksi langsung. Tadi reservasi itu apakah ada minimalnya gitu? Seperti anak-anaknya harus 20 ke atas atau Tidak. Iya. Jadi yang penting reservasi. Iya, betul. Kalau minimal itu yang untuk diskon. Iya. Kalau diskon di minimal 20 orang, lalu akan mendapatkan free jalan. Mungkin rencana ke depan sih Mbak, Iya. rencana ke depannya ada Suraloka tuh udah mau rencanain apa gitu? Ya kalau rencana banyak ya Mbak. Yang lebih menonjolnya nanti kita akan melebarkan. Kita kan punya souvenir ya. Nah souvenir ini akan kita lebarkan menjadi ditambah dengan oleh-oleh atau gift. Ya yang nantinya orang tidak perlu cari jauh-jauh nih yang dari atas mau ke bawah, nggak perlu harus ke Malioboro dulu kalau mau ke arah yang Solo atau ke Semarang. Iya belinya di sini turun langsung ke arah timur. Kalau dari fasilitas lain selain yang souvenir itu ada Penambahan fasilitas ya, karena kita ruang servis gitu di default. kalau untuk babynya ada apa namanya iya sini filmnya sudah ada. Iya. Nursing roomnya itu di depan aja seperti yang disabilitas atau ada di yang Jadi satu di toilet awal setelah masuk loket tiket. Iya. berarti yang di depan Iya. ada didampingi nggak sih Kak? Disabilitas misalnya ada tangga atau ada di dalam. Ada. Nanti boleh sambil difoto. Iya. Semua akses untuk masuk resto, masuk ke toilet di Viper, masuk ke greenhouse,
area venue semua ada alat untuk yang difabel supaya aksesnya mudah. Nah, dari kami sudah cukup Mbak, sudah sangat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kami berikan. Terima kasih banyak kepada Mbak Ika dan manajemen dari Sulawesi karena sudah welcome banget sama kita, sudah mau diwawancara. Mohon maaf apabila selama kami melakukan wawancara tadi mungkin ada karena atau perbuatan yang kurang berkenan di hati Mbak Ika, kami mohon maaf. Ya, terima kasih juga buat mbaknya, semoga dilancarkan untuk tugasnya ya. Jadi nilainya ya memuaskan juga. Semoga Sulawesi jadi makin maju. Iya, oke. Terima kasih Mbak. Iya. Boleh dadah dulu. Iya, oke. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Dadah.